Oke, halo YouTube, selamat datang kembali dengan Bang Abi di sini. Eee, Barangkali kalian belum pernah dengar ya, kalau di Cina itu brand Honda itu bekerja sama dengan 2 brand dan salah satunya itu dengan ini, Sundiro, namanya itu Sundiro. Jadi ketemunya Honda Sundiro atau Sundiro Strap Honda gitu. Dan jangan salah, produknya itu tidak sama persis dengan yang sudah dikeluarkan pada Honda yang murni Honda internasional bukan. Tapi yang ini agak beda. Memang agak-agak desainnya agak mirip cuman beda. Dari mulai pertama itu CC aja ini udah beda. Jadi di sini CC-nya 190 ya ini. Ini 190. Ini versi sporty retronya. Kalau yang versi yang Thailand itu kan ada yang 125, ada yang 150. Kalau yang ini 190. Mesinnya aja kalian bisa lihat tuh, lumayan gede. Nah, ini penampakan yang paling kelihatan ya. Dengan harga versi standarnya itu di 12,980, 12.980 yuan. Hitung sendiri berapa tuh ketemunya. Desainnya hampir mirip, cuman ada perbedaan yang paling mendasar. Yang paling detail itu ada di bagian panjang joknya ya. Kelihatan pendek banget, terus belakangnya, ekornya itu tidak memanjang, jadi agak kepangkas gitu. Tapi hampir mirip sih sama CB yang versi 125 yang versi internasional, yang Thailand dan lain sebagainya. Bukan yang versi Indonesia. Dan peleknya juga beda. Kalian bisa lihat pelek-peleknya itu di beberapa sisi ya. Tuh desainnya. Cuman di bagian bawahnya ini eh, hampir gitu loh. Cuman nggak masih beda, tetap beda. Terus tangkinya dia pakai 12 liter, maksimum speednya di 107 km, seat height-nya 791 mm. Lumayan lah ya. Untuk kup weight-nya 142 kilogram. Oke, kita coba lihat dulu ya, lebih detail. Sebelum ke sana, kita urutkan dulu ke sini. Dari posturnya, ketika dinaikin, ini terbilang kalau menurutku sih jatuhnya apa ya? Jatuhnya bukan kayak cruiser, bukan kayak sport yang biasa aku sukai gitu. Ini jatuhnya kok malah kayak retro gitu loh. Cuman bukan retro juga gitu loh. Tidak memenuhi syarat ke retro, cuman dari samping itu kayak kelihatan ada retro, ada retronya gitu loh. Tapi masih oke sih untuk dilihat itu, masih cakep. Mungkin beberapa orang juga suka dengan model kayak gitu. Terus yang bikin aku salfok itu di bagian mesinnya itu loh, Bro. Ada sesuatu yang kayak kelihatan keren banget itu loh dilihat itu di bagian mesinnya itu. Oke, kita lanjut ya. Next. Nih dari samping agak miring sedikit. Bawahnya tuh kok kayaknya ini growok ya tengahnya ya. Nggak ditambahin aksen apa gitu. Tapi udah keren sih sebenarnya itu. Kalau nggak salah itu pakai riser itu ya. Ada risernya itu di tengah itu. Soalnya agak meninggi. Cuman kalau aku lihat ini lebih condong lari ke motor retro sih. Kalau dilihat-lihat loh ya, sekilasnya. Makanya aku bilang ini nggak mirip sama CB yang versi Thailand yang 125, 150 yang konsepnya dia itu ini apa istilahnya? Ngiblat ke versi Moge-nya yang 650. Nah, seperti itu. Cuman ini kayaknya kalau dilihat nyaman banget gitu loh ketika duduk. Ditandai dengan apa? Ini posisi belakangnya ini sudah hampir mepet sama ban, berarti empuk banget kalau dilihat. Nah, bener kan kayak retro gitu loh.
Soalnya ini dipasang riser seperti ini, speedonya model kayak gini. Emang mesinnya agak beda sih, kelihatan gede banget dan padat banget gitu loh, cakep. Ini kalau misalkan masuk ke Indonesia ya, kalau versi yang Honda kerjasama dengan Sundiro ini masuk Indonesia, mungkin ada sendiri nih pasarnya. Soalnya di Indonesia itu yang suka motor retro itu banyak banget. Dan ini motor bisa jadi bahan mentahnya untuk retro sih. Kalau dilihat-lihat sekilas loh ya. Coba kita lihat dengan warna-warna yang lainnya selain merah ini ya. Oh, cuman beda di bagian tangkinya ya. Kalau yang biru, merah, merah, biru, biru. Cuman birunya ini nggak begitu suka sih. Coba hitam, hitam polos, polos semuanya. Paling banyak paling yang diambil ini hitam sama biru, sama merah. Hitamnya ini cocok kalau dipakai buat custom. Tangkinya udah nggak pakai ditambahin aneh-aneh. Oke, next kita lanjut. Oh, tuh kan mesinnya kan beda sendiri kan. Kalian bisa perhatiin dari sini. Padat itu loh kelihatannya itu. Oh, bener ini. Sporty Retro, the new fashion trend, genuine retro sport DNA. Jadi dia itu konsepnya melarinya ke retro. Makanya aku gini, motor ini kalau dibilang motor Street Fighter, tapi kok kayaknya ada unsur retronya ya gitu loh. Depannya itu lebih tinggi dari belakangnya. Otomatis kalau posisi kayak gini nih enak. Enaknya apa? Punggung pasti tegak meskipun stepnya modelan kayak gitu. Apalagi risernya sepanjang ini loh. Tinggi banget itu. Oh, tuh kan, make sense kan? Cuman ini nggak tahu kenapa kok ini masih bungkuk orang yang naik ini. Padahal udah posisi ini udah bagus. Dual channel ABS. Dia sudah ada yang ABS-nya, sleeping clutch-nya. Oh, ini udah umum lah. Ini model joknya. Apa ya? Joknya ya. Ada jahitannya samping kayak gitu ya. Klasiknya itu masih dapat itu loh. Oke, kita lihat di bagian stop lamp sama headlamp. Untuk sennya kayaknya aku kurang gitu suka itu sen-sen kayak gitu itu terlalu kecil terus tambah lagi putih kayak gitu aku kurang 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 oke kalau bagian kayak gitu. Agak digedein dikit diameternya dikit aja itu. Mungkin lebih proper cocok lah menurutku. Tapi kalau kayak gini masih kurang sih. Cuman ini stop lamp belakangnya itu bagus. Aku ini bagus kalau stop lampnya kayak gini. Terus untuk seinnya itu yang belakang ya cocok lah, oke lah. Cuman jangan putih juga seharusnya. Soalnya rawan dikejar kalau putih itu. Pikirannya nanti lampunya juga putih. Kalau headlampnya ini mirip ya, mirip dengan yang versi-versi dimanapun ya, yang di Thailand maupun di Inggris maupun di ini sama seperti ini. Speedonya ini yang asik banget dilihatnya tuh. Asli ini speedo asik yang aku lihat simple, ditambah lagi bulat, terus warnanya doang yang kelihatan murah banget itu kayaknya. Digitalnya itu loh, maksudku itu. Kalau kalian lihat digitalnya tuh, ah, angkanya, bentukannya tuh kayak kelihatan murah itu. Tapi desain posisinya itu udah pas. Cuman pemilihan digit angkanya sama warna birunya itu loh. Coba agak diganti, jangan biru kayak gitu itu mungkin agak mahal. Kelihatannya itu. Kalau birunya kayak gitu kelihatan murah kayaknya. Seperti itu. Tapi overall itu keren bro. Speedo keren itu aku bilang. Simple, nggak kakenin tapi padat isinya. Nah, seperti itu penunjuknya itu. Oke, next kita lihat lagi ya. Ini kalau dilihat dari depan, mendekat. Oke, ada sambungan USB-nya. Kenapa sih? Sekarang motor-motor itu harus ada sambungan USB gitu loh. Padahal ngecas di motor itu nggak bagus juga karena apa ya? Kalau misalkan siang hari itu kan kena ini, kena panas. Ke elektronik juga nggak bagus ngecas di motor itu. Cuman kalau memang darurat banget,
butuh baterai sih nggak apa-apa, tapi kalau jadi tiap hari darurat biar dapat ini ya nggak bagus juga gitu loh. Menurutku fitur USB port itu kurang sih, kurang penting sih di motor itu. Anti slip, oh joknya anti slip, harga upside down. Nih andalannya Honda kan upside down-nya itu katanya bagus. Ya tetap dipertahankan di versi Cina. Dia pakai upside down juga tetap bagus, yang gede gitu. Aluminium alloy front fender bracket. Oh ini loh bro, spakbor. Dudukan spakbornya itu di samping itu aluminium. Dinamakan dengan CB190 TR. Bentukannya, tapi kalau dilihat dari yang gambar kecil ini kayak moped gitu loh. Aku tadi juga mau bilang apa mau bilang kayak moped kayak apa. Jadi aku bingung ya. Agak bingung juga yang mau ngelihat motor ini tuh. Sekilas dibilang jelek juga nggak jelek, dibilang bagus banget juga enggak gitu loh. Mungkin seleranya orang beda-beda ya. Mungkin yang seleranya kayak gini bakalan suka banget. Tapi kalau aku dibilang nggak suka ya suka karena ada beberapa bagian yang bagus. Jadi ya flat lah. Kalau disuruh ada pilihan mungkin ini nggak kepilih gitu aja. Tapi masih bagus kok. Untuk speknya kalian bisa lihat di sini ya. Aku bacain yang paling penting-penting aja. Full tank 12 tadi udah disebutin. Maksimum speednya di 107 km per horse dengan cc 190. Oh, enggak ada ini ya, keterangan official average full consumption-nya liter per 100 kilometernya ya. Wheelbase-nya 1356, ground clearance-nya minimum tapi ini. Ground clearance 145. Ban depan 110/70, ring 17. Ban belakangnya 140/70. Gede-gede. Engine-nya 1 silinder 4 stroke air cooler, dia pakai radiator ya. Nah ini nih, torsinya di 16,2 Newton per meter ya. Terus maksimum powernya di 12.300. Di 8.000. 12,3. Jadi kita lihat, nah ini bore stroke-nya 61,0 kali 63,1. Mau lari ke bore up. Ini stroke up ini. Sorry, stroke up. Wong ini bornya 61, stroke-nya 63 ke 63/1. Berarti larinya ke stroke up ya. Type of cooling air cooler. Kompresi rasionya 9,5/1 per talit. Sekelas motor ini aku bingung ya mau bilang bagusnya bagus banget itu. Cuman ya oke lah gitu loh untuk di pasar tertentu. Nah, kalau di beberapa bagian kayak gini nih keren gitu loh. Tapi di beberapa bagian tertentu itu kurang suka. Gitu aja sih sebenarnya. Oke, sampai di sini mungkin kalian bisa tinggalkan ini ya, ketidaksependapatannya kalian. Tapi yang jelas perbedaan kesenangan melihat orang itu beda-beda ya. Ada yang suka dengan motor model kayak gini, ada yang enggak. Kalau aku sendiri sih dibilang enggak suka ya enggak, dibilang suka juga enggak juga. Jadi flat banget tuh. Masih ada opsi-opsi yang lebih enak dilihat menurut pribadiku gitu. Sekian dari Babi dan selamat beraktivitas kembali.